Oke, shalom buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita semua berada. Mungkin pada saat ini ada yang berada di rumah atau berada di jalan. Pada pagi hari ini mari kita mengucap syukur kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan saat ini, kita berikan waktu kita. Karena pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan kita. Kita bersatu teduh sejenak. Bersama-sama kita ambil sikap mengucap syukur kepada Tuhan kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu semua saudara yang kasih Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang tidak pernah hentinya dalam kehidupan kita. Dan kita percaya hanya Dialah Allah yang selalu mengasihi kita. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau berserah penuh kepada-Mu. Dan dengan sepenuh hati sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat.
segala kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur. Tuhan masih berikan kami kekuatan sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, mengisi setiap hati kami yang rindu memuliakan, memuji nama-Mu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami mau mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita mau memuliakan Tuhan kita mau bersorak-sorak, karena kita percaya hanya bagi Dia segala hormat, kemuliaan, dan syukur kita. Mari kita bersukacita sama-sama, kita mau angkat pujian kita ini. Bersorak-sorak hanya bagi Tuhan kita. Dan saya percaya semua yang beribadah hari ini diurapi oleh Tuhan kita. Kudus nama
membuka Alkitab kita dari Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita siapkan hati kita membuka firman Tuhan untuk responsoria kita hari ini yang diambil dari Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara akan membacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan ayat ke-8 kita bersama-sama. Kita mulai. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Kita nyanyikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Bersama-sama kita mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini, untuk pengumpulan persembahan kita lakukan di rumah kita masing-masing, dan nanti amplop persembahan bisa kita antar ke gereja atau kita berikan kepada speaker sektor kita masing-masing. Dan pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan untuk epistel kita pada hari ini yang diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, maaf. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Hidup oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya
yang diam di dalam kamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau mengangkat setiap doa pergumulan kita kepada Tuhan secara khusus. Kita mau berdoa bagi bangsa ini. Begitu banyak yang kita alami dalam kehidupan kita, tapi kita percaya kalau kita serukan dan selalu berseru hanya kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Kita bawa segala pergumulan kita dalam doa kepada Tuhan. Dan biarlah kita berdoa dalam hati kita masing-masing hanya untuk memulihkan kehidupan kita.
Segenap jemaat Tuhan, marilah dengan iman kita sama-sama berdoa, menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang di sorga, Engkaulah yang berkuasa dan memerintah kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah kemurahan-Mu Tuhan yang melimpah, yang kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami keseharian ya Tuhan. Namun Tuhan, kami sering sekali melanggar aturan dan perintah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan ketika kami akan menyampaikan doa permohonan kami kepada Allah. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat gereja Tuhan yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami satu kekhawatiran oleh karena wabah COVID-19 yang telah mewabahi seluruh isi kolong langit ini. Tuhan yang murah hati, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau boleh meyakinkan mereka ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Sang pemelihara kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap bersandar kepada tangan kuasa Tuhan, agar mereka boleh tetap kuat, boleh tetap tegar untuk menjalani hari-hari kehidupan pada masa situasi sekarang ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka yang jauh dari mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, baik mereka yang bekerja dan yang sekolah, yang tidak tinggal bersama dengan jemaat Tuhan. Engkau boleh juga Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi mereka, agar mereka tetap dianugerahi Tuhan kesehatan. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa ya Allah untuk kehidupan jemaat-Mu Tuhan, secara khusus untuk memenuhi kehidupan sandang pangan mereka dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan memberkati kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Tuhan kiranya mencukupkan apa yang boleh menjadi kebutuhan di tengah-tengah keluarga mereka, baik kebutuhan makanan, bahkan kebutuhan keamanan Tuhan dari situasi sekarang ini. Allah yang murah hati, kami juga berdoa untuk seluruh bangsa kami ini Tuhan. Kalau saat ini pemerintah sedang memberikan anjuran kepada seluruh rakyat Indonesia agar kami boleh setia untuk tetap tinggal di rumah, Tuhan, biarlah kiranya seluruh umat-Mu ya Tuhan boleh bersabar dalam situasi ini. Mereka boleh benar-benar menjaga diri Tuhan, agar mereka dengan hati-hati Tuhan dalam menyikapi masalah yang terjadi sekarang ini. Tuhan memberikan mereka ketabahan dan kesabaran, agar dengan kesetiaan mereka Tuhan tetap tinggal di rumah, maka mata rantai virus ini boleh diberhentikannya Tuhan. Kami berdoa biarlah di tengah-tengah ketika mereka berada di rumah Tuhan, keakraban di tengah-tengah keluarga mereka, bahkan iman mereka boleh semakin dibangun melalui ibadah mereka bersama anak, bersama orang tua, dan beserta dengan seluruh keluarga mereka. Bapak, kami mendoakan pemerintah kami yang saat ini Tuhan sedang gencar-gencarnya memerangi wabah corona ini. Tuhan, berikanlah kepada seluruh para medis kekuatan, kemampuan, agar dengan melalui mereka Tuhan, mereka boleh menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada setiap pasien yang terdampak dari corona ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus menyerahkan Bapak Presiden Jokowi yang akan memimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan memberikan dia kesabaran, beserta seluruh stafnya Tuhan, pejabat baik dari tingkat atas dan tingkat bawah Tuhan. Hikmat dan pertolongan Tuhan akan terus menyertai dan memimpin mereka. Bapak, kami menyerahkan seluruh juga umat-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Ketika mereka beribadah, biarlah mereka tetap setia Tuhan,
Biar mereka boleh merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan mereka. Tuhanlah gembala mereka. Tuhanlah yang akan tetap memelihara kehidupan mereka, Bapa. Kami akan mempercayakan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kami. Tuhanlah pelindung kami. Dan Tuhanlah yang berkuasa atas hari-hari kehidupan kami. Terpuji nama Bapa di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti bejana yang siap dibentuk, demikianlah setiap hati kita yang siap dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita menjadi seperti Tuhan. Dan kami mau seperti Engkau, Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul, kami berada di rumah kami masing-masing, tapi roh kami bersatu memuji, memuliakan nama Tuhan. Waktu dan tempat tidak membatasi kami untuk menjumpai Tuhan. Kami ingin terhubung dengan Tuhan. Biarlah roh Tuhan menuntun kami, roh Tuhan mengajari kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran dan mengerti apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan dalam hari-hari kami. Biarlah roh Tuhan hadir dan menerjemahkan firman ini, terpuji Allah.
yang mengasihi kami demi putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih, baik firman Tuhan yang menjadi pimpinan tuntunan bagi kita di minggu kelima Lent dari Injil Yohanes pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-45. Satu teks yang panjang, Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-45. Jika kita sudah menemukannya, mari kita mengikuti di dalam hati. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah telah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke kampung itu. Dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia.
Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, dia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang terdekat Yesus. Mereka adalah tempat persinggahan, rumah mereka tempat persinggahan Yesus dan para murid ketika mereka dari satu kota ke kota yang lain. Dan memang itu adalah tempat mereka duduk. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau kita mendengar teman kita sakit, apalagi yang teman kita biasa ngopi bersama, teman kita duduk bersama, makan bersama, teman dekat kita sakit, biasanya kalau kita tahu dia sakit dan sakitnya serius, pasti kita akan segera mengunjunginya. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus justru tidak langsung mengunjungi. Di sini ditulis di ayat yang ke-6, ia sengaja tinggal 2 hari. Ada sesuatu Bapak Ibu yang sedang dipikirkan, direncanakan Yesus. Kenapa dia sengaja? Bukankah Lazarus adalah temannya, sahabatnya, tempat dia singgah di rumahnya? Dan memang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah 2 hari berlalu, sejenak dia baru mengajak lagi murid-muridnya. Tetapi ketika dia mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea, para murid mengatakan bahwa ada situasi yang terancam. Ada orang-orang Yahudi yang tidak menyenangimu, Tuhan, yang bertentangan denganmu, dan engkau hampir dilempar dengan batu. Apakah kau masih mau kembali ke sana? Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus memang mau fokus. Ada sesuatu yang harus dikerjakannya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Memperlihatkan kemuliaan Allah kepada orang-orang yang bertentangan dengannya. Jadi ketika kita ada orang yang bertentangan dengan kita, jangan kita hindari. Hadapi. Yesus melakukannya. Dan memang Yesus terang-terangan mau katakan, aku hendak membangunkan dia. Sebenarnya dia sudah memberi kisi-kisi kepada para murid-muridnya.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika mendengar kedatangan Yesus, Marta menghampiri dia. Terjadi dialog yang sangat dalam dan menyentuh. Tuhan, sekiranya lah, andaikanlah 2 hari yang lalu kau lebih cepat, beberapa hari yang lalu kau lebih cepat datang, pasti saudaraku tidak mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini kompleks, ada pernyataan iman, dia percaya Yesus bisa menyembuhkan, tapi Bapak Ibu, dia sampai pemahaman Marta, dan dalam konteks ini, dalam kesedihannya kehilangan saudaranya, dia mengulang ke belakang, andai Tuhan Engkau hadir, pasti dia masih hidup. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sebenarnya langsung memberitahu apa tujuannya, dia sengaja. Dia sudah langsung kasih tahu, tetapi Marta tidak paham, saudaramu akan bangkit. Yesus sudah katakan itu. Ketika Marta mengutarakan imannya, mengutarakan pengharapannya, kekecewaannya, kekesalannya, Yesus sudah langsung merespon, saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta, ya memang Tuhan, dia akan bangkit, tetapi nanti, waktu akhir zaman, dia belum kopi, dia belum membaca, dia belum terbuka, kasat matanya, cangkangnya masih tertutup. Dia hanya membayangkan Yesus itu sebagai penyembuh. Dia tidak membayangkan Yesus itu dapat membangkitkan orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus melakukan dialog yang sangat dalam. Dialog yang dilakukannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia nyatakan saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapapun yang percaya kepada Yesus akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Tubuhnya mati, tetapi dia tetap hidup. Itu hanya terjadi jika kita percaya kepada Yesus. Tapi Marta tidak mampu mencerna maksud Yesus. Dan ketika itu pun terlihat Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyuruh batu itu diangkat, Marta lah orang pertama yang mengatakan, Tuhan, dia mau bilang begini, untuk apa lagi? Nggak ada guna. Udah 4 hari dia di sana, udah berbau, udah mayat dia. Nggak ada lagi artinya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus sekali lagi menegaskan kepada Marta, angkat batu itu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang menghalangi Yesus, para murid dan Marta dengan logika mereka yang tidak bisa membayangkan, sepertinya Lazarus itu mati, ya sudah mati, selesai. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus menengadah ke atas. Dia berdoa dan doanya sungguh sangat amat menyentuh. Satu hal Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus melakukan ini? Saya pikir Yesus melakukan ini bukan untuk pamer. Bukan. Dia melakukan ini bukan untuk jago. Dia melakukan ini untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Dia ingin menunjukkan agar para muridnya belajar percaya. Tujuan utamanya adalah agar muridnya percaya bahwa Yesus itu sesuai dengan apa yang diucapkannya. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus berseru, Lazarus marilah keluar, dan benarlah mayat itu menjadi hidup dan berjalan keluar. Teks yang sangat panjang ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hanya 4 ayat saja sebenarnya yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus, Lazarus. Hanya 4 ayat dari 41 sampai 44. Selebihnya dialog Yesus dengan para murid, dialog Yesus dengan Marta dan Maria. Selebihnya hanya itu. Yesus berulang-ulang bicarakan bahwa Lazarus akan dibangunkan, Lazarus akan dibangkitkan. Dia berulang-ulang mengatakannya, tetapi memang mereka tidak mampu memahami dan tidak mampu mencerna maksud Tuhan. Tidak sanggup mereka mencerna maksud Allah. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kita pun pernah mengalaminya. Kita sering tidak memahami Allah, kita bingung. Kita berdoa tapi kita tak tahu kenapa kita berdoa, dan kita bingung dan kita tidak mengerti jalan pikiran Allah. Kita sudah berusaha berpuasa, kita sudah berusaha berdoa, kok kayaknya doa itu kok nggak dijawab.
Kita memanggil Allah, sepertinya kok terlihat Tuhan itu tidak peduli. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, situasi-situasi seperti itu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Yang terjadi tidak seperti yang kita mau. Yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita rencanakan. Satu yang pasti Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terlambat dalam kamus manusia, tepat waktu dalam bagian Allah. Kalau kita berpikir 4 hari itu mayat itu sudah berbau, tetapi tidak demikian adanya bagi Allah. Jadi Lazarus bukan mati siri atau koma atau sejenisnya. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah doamu belum terjawab 4 tahun? Atau mungkin 14 tahun? Atau sakit kita mengerang-erang tidak ada obatnya selama 4 jam? Dan kita merasa kok Tuhan kayaknya nggak dengar ya? Kok Tuhan kayaknya nggak ngerti ya? Kok Tuhan sepertinya Tuhan di mana? Terus kita mengharapkan anak kita ini, kita doakan anak kita ini jadi sukses. Kok suksesnya lama kali ya? Terus bagi pasangan suami istri yang sudah 10 tahun menikah, belum juga dikaruniai, kok kayaknya lama kali ya? Saya sudah pergi ke Penang, saya sudah berusaha menjumpai dokter spesialis kandungan, kok kayaknya Tuhan di mana? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengikuti Yesus, satu hal kita harus ingat, kesakitan, kematian itu tidak akan pernah jauh dari kita. Tapi satu yang pasti, sekalipun kita sakit, sekalipun kita mati, di dalam Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, kita akan hidup. Karena memang kendali hidup kita ini ada di dalam Dia. Berapa dari kita yang saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, resah, takut, berpikir bahwa kematian itulah adalah garis finish. Tapi dari yang pernah pengalaman pribadi, kalau memang Tuhan mau kita mati, sejago apapun kita menjaga, tetap saja ya mati. Tsunami Aceh tahun 2004. Saya berada di sana, menyaksikan bagaimana rumah-rumah. Saya pikir saya tak lagi kembali ke kampus STT GMI. Waktu itu lagi berenang di Sembahi. Lama waktunya ketika tenggelam berenang, ternyata lain berenang di sungai dan berenang di laut. Saya pikir saya sudah mati. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup dan mati itu adalah kendali Allah. Dan oleh karena Dia adalah pengendalinya, selayaknya kita percaya. Waskil tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Satu pekerjaan yang tepat. Hal tetap ku pegang janjimu, pengharapanku, walaupun doamu belum dijawab, hanya padamu. Dan katakan dengan iman, hatiku percaya, walaupun mungkin butuh waktu belasan tahun dan mungkin tidak terpanggil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita masuk ke hadirat Allah. Apa yang menjadi kekhawatiranmu yang membuatmu sepertinya ragu? Sepertinya Tuhan tidak bisa berbuat atas apa yang kita mau. Tapi satu yang pasti, Dia adalah Allah yang besar. Kalau kita minta mawar, Dia memberi kaktus. Kalau kita meminta kupu-kupu, yang Dia beri yang lain ulat. Tapi apapun yang Tuhan beri, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang Tuhan rancangkan, kalau kita terus berseru, teruslah berseru. Karena Dia sedang dalam perjalanan, sedang menyiapkan satu keajaiban yang tidak pernah kita minta, yang tidak pernah kita bayangkan. Dan katakan dengan iman, "Then sing my soul," maka jiwaku pun Tuhan memujimu. Maka jiwaku pun Tuhan memuji. Kita memasuki hadirat Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita angkat pujian dengan iman. Walaupun doamu belum terjawab, walaupun keadaan sepertinya tidak bisa, tidak kita mengerti, maka walaupun doamu, maka jiwaku pun memujimu. Sekalipun kita berada di rumah,
sungguh besar. Walaupun engkau resah, Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Katakan dengan iman maka jiwa. Dancing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou. Dancing my soul, my Father's God to thee. How great thou art, sungguh besar Kau Allah. How great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Big and mighty, awesome, wonderful. You conquer all. God our Father, God omnipotent. You reign on us. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art. Kau besar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau bekerja melampaui pikiran kami. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau selalu tepat waktu. Rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna. Kami hanya perlu percaya dengan iman bahwa Engkau tidak meninggalkan kami di tengah resahnya kami, di tengah ketakutan kami. Engkau ada, bahkan ketika kami tenggelam sekalipun, terahkan kami terhanyut dengan dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran, Engkau di sana mengangkat kami. Terpuji Engkau Allah yang mengasihi kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur seperti doa seorang Yabes. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita, melimpahkan rahmat-Nya, bahkan kesakitan tidak menimpa kita. Dan dengan penuh iman sama-sama kita akan berdoa, Tuhan Allah yang dahsyat. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
akan menutup ibadah kita, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pada Allah beri puji. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikanmu damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi Shalom, kita semua. selamat hari Minggu untuk kita semua.